Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini saya akan ngomong soal Jubnu, pemikiran modern dalam Islam. Jubnu itu pengecut dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in, karyanya Al-Mustafa Al-Hulayyin. Beliau ini hidup di era modern pada penjajahan Prancis. Al-Mustafa Al-Hulayyin ini dari Turki ya. Next, ngomongin soal pengecut, menurut Mustafa Al-Hulayyin ini, pengecut atau al-jubnu ini adalah penyakit yang paling penyakit. Itu saya petakan ada 5 poin. Orang ketika sudah kena mental pengecut, jubnunya ada penyakit ini yang pertama ini, dia itu diam, tidak mau bergerak. Jadi bangsa yang mati adalah karakter masyarakatnya diam di saat ada yang merusak kehidupan umat. Kata Mustafa Al-Hulayyin itu seperti itu. Jadi diam ini itu menandakan bangsa itu mati, dan karakter masyarakatnya itu tidak mau bergerak. Ada yang merusak itu tidak, ya acuh aja. Seperti ya kalau kita bayangkan kita Indonesia ini, alam dirusak oleh bangsa-bangsa di luar kita, Eropa Barat. Itu kan ada pengeboran minyak, kemudian Gunung Merapi sudah dijual, dan sebagainya. Itu kan kita diem saja, kita acuh saja, dan elit-elit kita itu malah mendukung perusakan alam-alam itu. Yang kedua ini, bodoh ini kata Al-Mustafa Al-Hulayyin ini, karakter masyarakatnya atau orangnya itu suka menipu. Jadi bodoh di sini gayanya ini seperti orang alim, padahal dia bodoh. Orang yang bodoh tetapi gayanya seperti orang alim, atau orang yang belum haji tetapi dia menggunakan peci putih. Itu kan menipu ya, menipu orang lain, bahwa seakan-akan dia itu sudah haji, tapi mereka itu belum haji, menggunakan sorban seperti kiai. Orang yang alim menggunakan jubah, jalabah, kemudian bawa kitab, padahal mereka itu bodoh. Kemudian karakter kedua itu, yang bodoh itu orangnya bodoh, bukan ahli agama tetapi mengaku ulama. Ini kita banyak melihat fenomena ini di media internet, terutama di YouTube. Itu kan asal ngomong saja, tapi landasannya itu tidak jelas, tidak valid. Bukan ahli agama tetapi ngomongin agama, salah kaprah kan akhirnya kan salah kaprah, salah memahami. Kemudian orang bodoh juga itu banyak juga itu yang mengatur orang-orang pintar. Jadi karena mentalnya penakut, dia menjadi bodoh padahal dia pintar. Nah, yang mengatur ini orang-orang bodoh, mengatur orang-orang pintar. Karena orang pintar ini itu memiliki sifat pengecut. Itu kan pejabat-pejabat yang suka mengambil uang rakyat, korupsi, itu kan orang-orang bodoh. Tapi kita itu seringkali sujud di hadapan mereka, tahu orang pejabat-pejabat itu korupsi, tapi ketika mereka berkunjung di tempat kita itu diibaratkan seperti kiai dan santri. Kiainya diem dan dengan tubuh merunduk seperti menghadap kiai, padahal secara keilmuan antara pejabat yang suka mengambil hak rakyat itu dengan kiai secara keilmuan itu jauh. Tetapi
karena kiai ini memiliki sifat pengecut, maka tunduk dengan orang-orang yang bodoh itu. Kemudian yang ketiga ini, poin ketiga, sombong. Sombong adalah perbuatan orang lemah. Menurut Mustafa Al-Ulaini itu seperti itu. Jadi sifat sombong, bangga diri itu bagian dari orang lemah. Jadi ketika orang bangga dengan kebodohannya, itu kan banyak juga itu di media-media internet hari ini. Jiwanya itu menjadi rendah. Jadi orang sombong itu jiwanya rendah. Kemudian jubnu juga, ini kepengecutan ini menjadikan umat itu derajatnya yang paling rendah. Jadi sesama kita, ketika seseorang itu tidak mau mengangkat harkat martabat yang lain, maka dapat dipastikan dia itu seorang pengecut, seorang yang pemberani, maka dia akan mengangkat derajat sesama kawan, sesama muslim, siapapun itu pasti diangkat. Tapi ketika sebaliknya, itu jiwanya itu rendah. Kemudian ini seringkali menghabisi atau menghancurkan tiang-tiang kehidupan. Jadi jubnu ini arahnya gini, di tataran masyarakat itu atau negara itu, sifat jubnu ini bisa menghabiskan atau menghancurkan tiang-tiang kehidupan dan sendi-sendi bangunan akhlak umat. Ini kan jadi ketika umat itu sudah tidak berakhlak, ketika kehidupan itu sudah hancur, maka masyarakat ini sudah dikuasai oleh penyakit jubnu ini, pengecut. Kemudian rendah. Jadi yang keempat ini sifat rendah. Rendah ini jadi orang yang rendah diri, bukan rendah hati, rendah, orang yang rendah itu dia mau melakukan hal-hal yang hina, mau disuap, mau dikasih uang, mau disuruh seperti kerbau dicocok hidungnya, ditarik ke sana, ditarik ke sini kan, karena dia itu sifatnya rendah, gampangan, jadi gampang menerima ketidakbenaran. Ketika kita melihat fenomena yang tidak benar, siapapun itu, kiai ataupun santri ataupun masyarakat ataupun pejabat ekonomi politik, ketika di situ ada ketidakbenaran, maka ketika orang itu tidak berani mengungkapkan, menerima apa yang dia lihat, maka di situ dia memiliki sifat rendah, bukan harkat atau derajat. Kemudian melakukan kezoliman. Di sini juga itu orang itu seringkali senang melakukan kezoliman. Di sini saya ada cerita menarik terkait menerima ketidakbenaran. Jadi saya berkunjung ke rumah kiai di Jawa Timur. Saya baru datang dari Cirebon, datang ke rumah kiai tersebut. Saya menunggu lama dan dipersilakan masuk oleh salah satu khodimnya. Kemudian saya duduk, karena lama khodimnya masuk lagi, kata kiainya nunggu sholat tanggung, sholat maghrib. Waktu itu saya datangnya asar. Kemudian saya tunggu, kiainya keluar, saya ikut keluar, saya ikut di belakang, ikut berjamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, bersalam-salaman, kemudian masuk ke rumah. Saya ikut di belakangnya, kemudian persilakan masuk di ruang tamu. Saya duduk lagi, ada setengah jam. Kiainya dari ruang tengah masuk ke ruang depan. Dari ruang depan itu kiai duduk. Sebelum itu teman saya ngomong, kalau kiainya belum ngomong,
jangan ngomong dulu. Ini adat di sini, ini tidak baik kalau seorang tamu itu mendahului omongan. Saya mengikuti teman saya apa yang disarankan, kemudian saya diem lama itu ada 1 jam dan Kiai nggak ngomong-ngomong, entah membaca bacaan apa. Saking lamanya saya dari Cirebon perjalanan jauh, kebetulan lapar, emosi saya memuncak sampai ujung kepala ini karena kiainya diem saja dan nggak mau mengawali omongan. Akhirnya saya terpaksa ngomong, Kiai ini punya mulut nggak sih? Kalau Kiai tidak mau menerima tamu, ya mending jangan datang. Kalau Kiai pengen wirid, ya mending jangan menemui, mending di dalam saja. Saya di sini lama Kiai, mohon maaf ini. Saya di sini cuma mau minta doa, minta nasihat, selesai. Tapi kalau Kiai ini nggak mau ngomong, nggak mau berzikir, ya mending jangan ditemui. Saya langsung pamit, saya minta maaf, saya langsung pamit. Saya Hanan, saya dari Cirebon, saya langsung pergi. Wah, teman saya ini cangkarnya, mukanya merah, marah pada saya karena kiainya omongin gitu. Kamu itu nggak ada akhlak banget, kata saya. Ya saya capek, saya belum makan, kiainya diem saja. Kita nunggu sudah 1 jam lebih, duduk dan nggak ada kata apa-apa dari kiai. Ya orang marah. Kemudian beberapa tahun kemudian teman saya itu nelfon lagi bahwa, Nan, kamu harus ke rumah keliling kiai ini. Kenapa emang? Jadi kiainya egaliter dengan para santri. Nah ini waktu itu nggak tahu, saya nggak ada pikiran saya mau meluruskan atau ya udah marah-marah. Itu kalau dianggap nggak baik ya saya sudah minta maaf. Karena keadaan marah mungkin saya berani mengucapkan itu, tetapi efeknya kiainya jadi ketika menemui tamu-tamu itu tidak semistis yang dulu. Ada perubahan di sini. Nah ini cerita sedikit ya. Kemudian jadi mengangkat orang yang sifat yang rendah itu orang itu selalu mengangkat orang yang membunuh atau merendahkan dirinya. Itu kan banyak ya, tahu pejabat itu banyak korupsi, bukan membela kepentingan rakyat, memperkaya diri, tetapi kita menjunjung, orang ini hebat, pejabat ini hebat, padahal mereka itu merusak negara ya, merusak masyarakat, tetapi kita tetap menjunjungnya. Ini sifat rendah itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sifat tolol. Jadi sifat tolol ini itu bagian dari pengecut juga. Penyakit dalam manusia, tolol itu umat yang dijadikan seperti hewan. Itu kalau sudah umat itu sudah gampang disetir, gampang diarahkan, maka umat itu sudah tolol ya. Kemudian menghabisi karakter, jadi dididik kepengecutan, maka dia tidak akan berani menghadapi musuh. Nah, ini penghabisan karakter ini itu pendidikan yang bahwa orang kita itu kalau dalam sejarah banyak ya terkait pembunuhan karakter ini. Jadi orang kita itu tidak ada tradisi menulis, tradisi membaca, itu kan diakibatkan dari pembunuhan karakter oleh Belanda. Belanda itu kan orang-orang kita itu kan lebih banyak dikasih suruh minum, suruh main perempuan, disuruh berjudi, itu kan pembunuhan karakter ya. Dari
yang sudah dibunuh, maka efeknya hari ini masyarakat kita tidak berani ketika melihat kezoliman. Kita tidak berani. Kalau saya ingat perkataan Gus Dur bahwa bangsa kita itu bangsa pengecut karena tidak mau bertindak terhadap orang yang salah. Ini omongannya Gus Dur ketika diwawancara KKND setelah pelengseran presiden itu ya. Kemudian di sini jadi ada musuh yang memperbudak atau sewenang-wenang, tidak ada perlawanan. Jadi ya kita seperti sapi yang dicucuk hidungnya itu, seperti hewan yang digembala itu. Jadi mau diperbudak, di kesewenang-wenangan, kita ya manut, kita ya kita bukan bangsa pemberontak, padahal pemberontak itu tidak selamanya buruk. Pemberontak itu orang yang memberontak, orang yang kritis, orang yang sering mengkritik, itu kan orang yang berani, orang yang melihat ketidakadilan agar adil, kezoliman agar lebih baik lagi. Kalau sudah tolol itu daya kritis, keberanian mengkritik atau melawan satu keadaan itu tidak muncul kalau sudah tolol ya. Tidak berani menentang, tidak berani melawan. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani. Ini kan terjadi ya di bangsa kita ya. Kemudian itu 5 poin itu dari sifat pengecut. Next, di slide yang terakhir ini bagus apa yang dikatakan Al-Mustafa Al-Hulaini ini dalam Izzetun Nasyi'innya. Jadi ya, lawan pemimpin yang zalim. Zalim ini kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ketika orang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada tempat sampah, tong sampah, maka orang itu orang yang zalim. Nah, ketika uang rakyat tidak untuk rakyat, maka itu zalim. Ketika pemimpin itu hanya mengatur, itu zalim. Ketika pemimpin itu harusnya melayani rakyat. Yang dilayani jangan melayani. Rakyat itu jangan melayani. Tapi kan kita itu ketika ada pejabat, kita melayani mereka. Harusnya mereka yang melayani kita. Nah, ini kan arah ya. Jadi harusnya pejabat-pejabat itu ya melayani kita. Nah, itu terkait zalim. Jadi lawan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang pengennya mengatur. Yang mengatur itu harusnya kita. Sebab rakyat itu pemimpin. Jika benar maka jangan takut. Nah, ketika melihat pemimpin yang zalim tidak sesuai, ada pemimpin di daerah kalian, kemudian mereka menjanjikan sesuatu atau mengatur kita untuk ini dan itu, maka kita tolak. Nah, itu orang yang berani. Jangan takut karena itu benar. Kita menolak itu karena itu benar. Benarnya kenapa? Kita pemimpin, kita yang mengatur mereka, bukan dia yang mengatur. Dan jangan mau melakukan hal-hal yang hina. Nah, ketika kita sudah diatur oleh pemimpin, pejabat-pejabat itu, bukan kita yang mengatur, nah itu berarti kita melakukan hal-hal yang hina. Jadi hal-hal yang mulia itu kita menentang apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat itu, pejabat-pejabat yang zalim. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Thanks you very much. Jangan di subscribe, like, dan di share.